Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abdi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtadinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu maksud itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita Innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latas jasamtu ilah, dan saya kalau ketemu dia wala ghusal tu qadamaihi, pasti meneh dak wajahi sikile tak umbah. Niku dari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was saleh wat toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan enggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusi Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya terus ribet dong, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril lu sapa? Kan panjang. Beda nek ana Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar wis dadi trending topik. Sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ana hikmahe. Mane kahana zaman iku ana gunane, termasuk bocoran langit. Nak ape ana nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada napa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenenge napa? Semua ngerti wabas syaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hijal itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti semangat. Nyemangatno bi khabarihi lan khabar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin saben-saben wong pinter khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnun wa apik utawa apik sing sifatane hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami kata tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi. Tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi
ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya dadi eling-eling ya terus mulane ngaji wudu khatam, kowe aja kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, kita kali pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minasyarab al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai opo ae. Wa ilahi tunsabul butun apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku ya omongane Kahana. Ya sampai akhirnya wasumi afisul bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wa jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, jejak Abu Thalib teng Sam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran, jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang-gampang andelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah tuh. Abu Lahab ora ono ning tareh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammad siapa PKS. Ten rumah marah apa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Ten rumah tuh. Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Isin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin kabeh ketok gobloke ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun. Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah. Mimpiine Abu Jahal yo ora salah, mimpiine Abu Lahab yo ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi iku yo roh den. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah mimpi. Iku sumben iku kowe nak marang Madinah melawan Muhammad dia mati, mulane rasa berangkat. Iya do mimpi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani.
Sing marewani mergo diprovokasi. Provokasi kancan. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu. Wah akhirnya terus wani orang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongan Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal kok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, ya jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Kuwi ku pintere ra karo njen cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal, sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar, ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekali kiswah Ka'bah ning Multazam. Nah niki nak sering ndonga ning Multazam niku ya. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sana buah ndonga jamaah terus iki ndongane jamaah. Ayuna aqta'u lirrahim. Ya ayuna aqta'u lirrahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'akhin hulhutat, maka bunuh besok. Umatnya menyamin kabeh. Kok cara Jawa sing salah, seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fathah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbab nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fathah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah.